Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat serta bahagia untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon agar dapat selalu menyalakan kamera dan mematikan sound selama acara berlangsung. Yang terhormat, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Dante Saxono Harbuono, yang kami hormati PLT Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Ibu Dr. Kirana Pritasari, yang kami hormati Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Roswita Nila Kurnia beserta jajaran. Yang kami hormati PLT Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Insinyur Harmenansyah. Yang kami hormati Direktur Syariah dan Sustainability Finance PT Bank Danamon, Bapak Heri Hikmanto. Yang kami hormati Koordinator RSDC Wisma Atlet Kapuskes TNI, Bapak Mejen TNI Dr. Tugas Harmono. Yang kami hormati Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Andre Rahadian. Yang kami hormati Ketua Umum PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Bapak Dr. Hari Fadilah, SHMH. Dan yang kami hormati dan banggakan, ahli waris dari almarhumah Saudari Liza Putri Noviana, Ibunda Yeti Suprapti, serta hadirin undangan yang berbahagia pada link Zoom kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, agar dapat bersama-sama melewati musibah pandemi COVID-19 ini, serta senantiasa selalu sehat produktif dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama menunduk sejenak, mengucap syukur penuh hikmat. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Agung Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, sejenak kita berdoa, menundukkan kepala, menengadahkan tangan, mengharap pengabulan dari Sang Tuhan. Izinkan saya membawakan doa ini secara Islam, berkenan kiranya yang memiliki kepercayaan berbeda untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena hari ini masih dapat berkumpul bersama dalam acara penyerahan simbolis kepada salah satu pahlawan kesehatan, relawan COVID-19, yang telah gugur dalam menjalankan tugas. Terimalah dia sebagai hamba-Mu yang mulia, kuatkan dan tabahkan keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah yang Maha Penentu,
Engkau telah menjadikan dua orang lugu yang sebagai piatu. Bimbinglah kelak mereka agar menjadi pribadi yang utuh, pengabdi negeri, pahlawan seperti sang ibu. Ya Allah yang maha mengetahui pemilik seluruh ilmu, melalui kejadian ini, akhirnya kami sadar akan pentingnya sebuah perlindungan, pentingnya kedermawanan hati pemilik dana, dan pentingnya keputusan pemimpin yang baik dalam membuat program. Maka dari itu ya Allah, bimbinglah kami dalam melaksanakan tugas masing-masing kami sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penganugerah Kasih, wahai Tuhan yang sejak dulu beruntun karunia-Nya, wahai Tuhan yang jadi sandaran orang-orang yang butuh, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menampik bala. Kami memohon singkirkanlah bencana yang menimpa kami, COVID-19 ini. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Kemanusiaan yang bukan sekedar kecerdasan otak, tapi juga ketulusan dan kehalusan budi. Ya Allah Tuhan yang maha melindungi, bencana ini semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradat-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri Indonesia tercinta. Kuatkan, sehatkan, tabahkan, dan satukan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, ya Rob, dengarkanlah pengharapan doa dan suara hati kami. Bimbinglah kami selalu berada di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita nikmat dan barokah kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi tatap muka, walaupun dengan tatap muka secara online pada kegiatan penyerahan santunan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja Penyakit Akibat Kerja BPJS Ketenagakerjaan kepada putri terbaik bangsa almarhumah saudari Liza Putri Noviana yang mengabdi sebagai tenaga kesehatan medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Almarhumah meninggalkan dua orang anak yang bernama Dharmareta Suci Wulandari dan Maulia Dwi Fabrina. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Danamon serta BNPB yang peduli kepada relawan COVID-19 dan turut memberikan santunan kepada ahli waris. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian kegiatan kita, yaitu laporan dari PLT Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Kirana Pritasari. Kepada Ibu Dr. Kirana Pritasari, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Deputi dari BNPB, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Syariah dan Sustainability Finance Bank Danamon, Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID, Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, Ketua Organisasi Profesi yang hadir, serta terutama dari keluarga almarhumah Liza Putri Noviana. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu pada acara ini, acara penghargaan, pemberian apresiasi, serta penyerahan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang wafat dalam penanganan COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholders yang telah memberikan dukungan dalam upaya pengendalian pandemi ini, dan secara khusus juga mendukung para tenaga kesehatan di dalam pemberian insentif tenaga kesehatan maupun di dalam pemberian santunan kematian.
Kami dari Kementerian Kesehatan hingga saat ini pada tahun 2021 telah menerima pengajuan untuk santunan kematian sebanyak 180 orang dan telah diserahkan kepada 166 orang. Selanjutnya yang dalam penyelesaian 14 orang, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama akan kami serahkan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga yang telah memberikan dukungan kepada almarhumah selama bertugas, yang telah bertugas di Rumah Sakit Wisma Atlet sejak Juli 2020. Mohon berkenan nanti Bapak Wakil Menteri Kesehatan untuk menyampaikan sambutan dan juga sekaligus menyerahkan santunan kematian. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh stakeholders yang telah memberikan dukungan kepada para tenaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami banggakan. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan sambutan dari Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Yang terhormat, Ibu Roswita Nila Kurnia, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang juga kami hormati PLT Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Direktur Syariah Sustainability Finance Bank Danamon, Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kapuskes TNI, kemudian juga Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19, PLT Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Ketua Umum PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan juga yang kami banggakan ahli waris dari almarhumah Saudari Liza Putri Noviana. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul hari ini dalam kedengaran ya Mas Bio? Alhamdulillah kita berkumpul. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Ibu, bisa. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan nikmat sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama-tama dalam acara untuk menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atas berpulangnya salah satu peserta kami, dalam hal ini Ibu Liza Putri Noviana. Sebagaimana diketahui, sebelumnya kami mengucapkan turut belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhumah, keluarga besar almarhumah. Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah dan kiranya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai laporan kami sampaikan bahwa almarhumah telah tercatat sebagai peserta kami pada sejak Oktober 2020, jadi terhitung hingga saat ini adalah selama 8 bulan menjadi peserta. Kami berterima kasih dalam hal ini karena almarhumah menjadi peserta disupport oleh CSR Bank Danamon. Kiranya kami berharap para stakeholders dapat turut serta membantu mensupport pembiayaan dari sisi iuran nakes kita yang berjuang untuk penanganan pandemi COVID di negara kita saat ini. Kemudian juga saat ini yang terdaftar sebagai nakes dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar kurang lebih sekitar 25.000. Namun masih terdapat potensi daripada nakes yang pernah sebelumnya terdaftar tapi tidak melanjutkan sebesar kurang lebih sekitar 42.925 nakes yang kami harapkan bisa menjadi perlindungan selanjutnya dari pihak-pihak terkait yang bisa melakukan pembiayaan atas iuran tenaga nakes kita. Yang bersangkutan dalam hal ini almarhumah Ibu Liza itu tercatat sebagai pesertaan pada cabang Kelapa Gading, di mana untuk Kelapa Gading sendiri tercatat sebesar 21.579 yang telah terdaftar dan saat ini yang aktif sebesar 3.994, yang mana seluruh iuran
memang dilakukan pada support awal dari Kementerian Kesehatan, semoga bisa dilanjutkan dalam hal ini, dan juga dilanjutkan juga dari CSR beberapa pihak, salah satunya dari Bank Danamon, dari Basnas, dan juga dari donasi karyawan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Mudah-mudahan segala kepedulian daripada kita semua itu memberikan perlindungan yang optimal bagi para nakes yang berada di garda depan pada saat penanganan COVID ini. Dan terakhir kami berharap semoga pandemi bisa segera berakhir, dan kami sampaikan juga laporan bahwa santunan yang akan diberikan sebesar 163.600.000, di mana terdiri dari santunan berkala, santunan biaya pemakaman, santunan kematian atas total santunan penyakit akibat kerja tersebut, dan juga beasiswa kepada 2 ahli waris dari almarhumah sesuai dengan tingkatannya, di mana plafonnya masing-masing anak itu sebesar 87 juta dari SD sampai kuliah sesuai dengan tingkatannya. Semoga kiranya ini bisa bermanfaat bagi Ananda dan bisa meneruskan cita-cita diri sendiri dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kira-kira itu mungkin dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita. Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pembiayaan iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan, khususnya para nakes yang mana terproteksi minimal dalam program JKK dan JKM. Kiranya itu dari kami, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir semoga pandemi bisa segera berakhir dan kita semua sehat-sehat kembali. Insya Allah. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan sambutan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terhormat kepada Bapak Dante Saxono Harbuono. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan tinggi madya Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Kesiapsiagaan BPNB, Direktur Pelayanan BP Jam Sostek, Direktur Syariah Sustainability Finance Bank Danamon, Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19, dan yang saya hormati dan saya muliakan ahli waris keluarga almarhumah Lisa Novianti Noviana, Lisa Putri Noviana, kemudian Ketua Organisasi Profesi Kesehatan atau yang mewakili, serta hadirin sekalian yang saya berbahagia. Atas nama pemerintah Kementerian Kesehatan menyampaikan secara langsung santunan kepada keluarga tenaga kesehatan yang gugur dalam pelayanan COVID-19. Hari ini secara langsung disampaikan santunan kepada ahli waris dari relawan tenaga kesehatan yang telah berjuang menerima membaktikan diri untuk penanganan COVID-19. Dalam hal ini adalah almarhumah Lisa Putri Noviana bersama-sama tenaga kesehatan. Pada catatan yang ada, almarhumah telah mendedikasikan hidupnya pada barisan pejuang COVID-19 sejak tanggal 10 Juli dan 2020 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Akhirnya gugur pada tanggal 24 Juni 2021. Rasa duka dan kehilangan sangat besar kami sampaikan atas pemerintah dan pribadi kepada almarhumah dan keluarga atas musibah ini. Pemberian santunan atas gugurnya almarhumah bukan hal yang sepadan, tidak akan dapat menggantikan arti kepergiannya. Namun setidaknya hal ini dapat bermanfaat bagi keluarga, terutama putra-putri yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih dan penghormatan yang tinggi seluruh relawan tenaga kesehatan yang telah bekerja keras dengan dedikasi tinggi melawan COVID-19. Negara tidak akan lupa akan jasa-jasa yang telah diberikan oleh para pahlawan-pahlawan yang gugur dalam penanganan pandemi ini. Marilah kita terus berupaya dan berdoa agar bencana non-alam ini segera berlalu sehingga kita memasuki era normal baru dengan lebih baik. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan dan disiplin melakukan protokol kesehatan, menyamakan derap langkah dengan bersinergikan seluruh elemen bangsa untuk menekan
dan mengurangi penyebaran COVID-19 demi masa depan bangsa yang lebih baik. Betapa besar kerugian negara kita atas gugurnya tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19, atas waktu yang dihabiskan dalam menempuh pendidikan, biaya yang sudah dikeluarkan untuk biaya pendidikan yang telah ditempuh, serta manfaatnya untuk pembangunan kesehatan bangsa. Saya titip pesan kepada seluruh media, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, lonjakan kasus yang terjadi akhir-akhir ini harus membuat kita segera mengantisipasi dengan membuat skenario penanggulangannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, agar penanganan pandemi di semua daerah bergerak pada arah yang kuat dan signifikan menekan laju penularannya. Penambahan rumah sakit lapangan, melakukan konversi tempat tidur non-COVID-19 menjadi tempat tidur COVID-19, konversi rumah sakit menjadi rumah sakit khusus COVID-19 mempunyai konsekuensi logis pada peningkatan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan. Sangat penting untuk memperhatikan hak-hak tenaga kesehatan, memperhatikan akomodasi dan konsumsi yang baik, mengatur waktu istirahat yang memadai, menyediakan alat perlindungan diri yang tepat, serta perlindungan berupa asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan agar memberikan jaminan bagi para pejuang kesehatan ini. Pemberian vaksinasi booster akan segera dilaksanakan juga merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan. Vaksinasi booster ini akan berfungsi agar imunologi lebih terstimulasi sehingga dapat memperoleh kekebalan yang lebih baik. Melalui program ini, semua tenaga kesehatan diharapkan terhindar dari penularan infeksi dan memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Tingkatkan kewaspadaan kita, dan dilaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. Jangan lengah sedikit. Selama ini jadi sia-sia. Jika kita lupa atau kurang waspada, kita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang handal dan berkualitas. Jangan sampai kita kehilangan lagi para tenaga kesehatan karena pandemi. Terima kasih kepada pihak-pihak dan donatur dalam hal ini Bank Danamon yang telah ikut serta dalam pembayaran santunan ini. Juga kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah ikut membantu dalam memberikan perlindungan kepada relawan tenaga kesehatan. Semoga dapat memberi contoh dan menggugah pelaku usaha lainnya untuk bersama-sama ikut serta dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Sekali lagi, saya mengingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan terus kita jalankan program vaksinasi sampai target herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati. Selanjutnya memasuki kegiatan utama kita, yaitu penyerahan santunan kepada ahli waris almarhumah saudari Liza Putri Noviana, yang dalam hal ini langsung diserahkan secara simbolis kepada Ibu tercinta, yaitu Ibu Yeti Suprapti oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang saat ini disaksikan oleh Ibu Direktur Pelayanan. Kecelakaan akibat kerja yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar manfaat jaminan kecelakaan kerja dan PAK sebesar Rp183.600.000, beasiswa 2 orang anak sebesar Rp154.500.500 dengan total yaitu sebesar Rp318.100.000. Baik, Pak Ibu yang kami hormati, harap ditahan sebentar karena kita akan mengambil dokumentasi. Harap Bapak Ibu agar dapat mengarah ke kamera dengan jelas. 1, 2, 3.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Harap agar mengerti kami. Marilah kita dengarkan dan simak sambutan Direktur Syariah Sustainability Finance Bank Danamon. Kepada Bapak Heri Hikmanto, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama atas nama seluruh instansi yang berkolaborasi dalam kegiatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan sekali lagi turut berduka cita kepada keluarga, suami, putri dari almarhumah Lisa Putri Noviana. Mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah dan kita doakan agar diampuni seluruh kesalahannya. Kami atas nama PT Bank Danamon Indonesia mengucapkan turut berbelasungkawa sekali lagi kepada seluruh tenaga kesehatan yang tentunya berperan penting di dalam menangani situasi pandemi ini, sehingga dengan demikian mudah-mudahan dapat sedikit, walaupun jumlah tersebut tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri tidaklah berarti dibandingkan pengorbanan almarhumah. Saya juga mengucapkan salam hormat kepada Bapak Pelaksana Tugas Deputi Penjagaan BNPB, Bapak Hermansyah, kemudian juga Kepala BPSDM Departemen Kesehatan, Ibu Dr. Kirana, juga kepada Koordinator Relawan BNPB, Bapak Andre, dan tentunya Ibu Rosvita, Direktur Pelayanan dari BPJS. Mudah-mudahan dari 1.500 premi yang kami kontribusikan, insya Allah kami dapat terus lanjutkan ke depannya sebagai bagian bentuk kepedulian kita dan kolaborasi antara dunia usaha dengan seluruh stakeholder dalam membantu untuk menangani situasi pandemi ini ke depannya. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan kolaborasi ini tetap bisa kita lanjutkan untuk meningkatkan semangat dan support kepada seluruh tenaga kesehatan dan seluruh instansi yang mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk melewati pandemi ini bersama-sama. Demikian sekilas sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak dan dengarkan sambutan PLT Deputi Bidang Pencegahan BNPB, yaitu Bapak Insinyur Harmensyah SEMM. Kepada Bapak Insinyur Harmensyah, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kemanusiaan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, tadi hadir Bapak Wakil Menteri Kesehatan, tapi masih bersama kita Ibu Dr. Kirana Tritasari. Yang saya hormati CEO PT Danamon Tbk atau yang wakili, yang saya hormati Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Ibu Rosvita, ya, yang saya hormati Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas Penanganan COVID, yang hadir Pak Andre dan timnya, para ketua organisasi sosial kemasyarakatan atau komunitas yang saya hormati dan banggakan, hadir ahli waris almarhum Lisa Putri Noviana, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita baru saja menyaksikan penyerahan santunan kecelakaan kerja oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan, dan alhamdulillah kita memastikan bahwa rekeningnya sudah diterima oleh ahli waris.
Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama saya turut berlangsungkawa kepada keluarga saudari almarhumah Liza Putri Noviana ataupun ahli warisnya. Terima kasih dan apresiasi atas dedikasinya dari rekan kita di bidang kemanusiaan. Diiringi doa semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Almarhum telah berjuang bersama relawan medis lainnya dan menjadi pejuang garis terdepan bidang kemanusiaan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Almarhum mengakhiri perjuangannya dengan baik dan menunjukkan pada kita semua baktinya tanpa batas dalam membantu negara di tengah-tengah krisis yang kita hadapi. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini kita kehilangan banyak tenaga kesehatan. Per 15 Juli 2021, tenaga kesehatan yang gugur sebanyak 1.292 orang dan didominasi oleh dokter 491 orang dan perawat 410 perawat. Mereka yang telah pergi tidak akan kembali, tapi kenangan akan terus tersemat dan semangat akan terus bergelora. Para tenaga kesehatan yang gugur bukan hanya angka-angka, mereka memiliki kisah dan relasi. Mereka juga mempunyai peran dan kehidupan, dan mereka akan terus jasanya dikenang abadi. Rekan relawan kita, almarhum Liza Nofri Noviana telah menunjukkan baktinya sampai akhir semangat pantang menyerah dan rela berkorban dalam membantu sesama, mengharuskan kita semua untuk tetap melanjutkan semangat dan perjuangan almarhumah untuk tetap berdiri di garis terdepan dalam menghadapi pandemi yang sangat berbahaya ini bagi kita semua. Kiranya apa yang telah diberikan almarhumah menjadi ladang amalnya di dunia dan menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kepada seluruh keluarga almarhum, terutama pada orang tua dan kedua anak yang ditinggalkan, kami mengucapkan duka cita mendalam, apresiasi sedalam-dalamnya untuk perjuangan beliau. Perjuangan perlu dilanjutkan oleh kita semua. Hadirin yang berbahagia, mandat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara memberikan perlindungan bagi negaranya, bagi bangsanya. Asuransi bagi relawan merupakan perlindungan kepada relawan yang telah mengabdikan diri dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam pandemi COVID-19. Saat ini kepesertaan relawan COVID-19 yang terdaftar di BP Jamsostek Jakarta Kelapa Gading sejak Maret 2020 sebanyak 21.579 relawan, di mana sebanyak 3.594 relawan COVID-19 tercatat masih aktif yang pembayaran iurannya bersumber dari donasi, dana MON, Basnas, dan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga dengan adanya asuransi ini, para relawan yang bertugas di garda depan bisa merasa aman dan tenang untuk bekerja. Sosok pejuang kemanusiaan yang mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawa ini terrealisasi dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bank Nanamon, Basnas, dan pihak-pihak lain yang bersama-sama turut membantu dan memberikan perhatian kepada seluruh relawan pejuang kemanusiaan yang berjuang di garis terdepan. Saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini menjadi momentum kerja bersama dalam membantu Ibu Pertiwi. Peran serta pentahelix, masyarakat, pemerintah, lembaga usaha, media, masyarakatnya, dan akademisi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak
dan tidak kondusif di berbagai sektor kehidupan. Diharapkan meskipun dalam kondisi saat ini kita semua tidak patah arang, tidak patah semangat, dan tetap bahu-membahu untuk bangkit dari kondisi yang terjadi saat ini. Perjuangan kita masih terus berlanjut. Tujuan tak lain adalah untuk menyelamatkan seluruh hidup dan kehidupan ya, masyarakat dari ancaman COVID-19. Untuk itu kita membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan komitmen setiap pihak dalam menanggulangi secara bersama-sama. Keberadaan relawan medis dan non-medis kita sangat berarti dalam penanganan COVID. Dukungan terhadap kerja-kerja relawan ini juga sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PT Bank Danamon. Dan kami berharap PT Danamon akan terus mendukung kegiatan kerelawanan dan upaya-upaya pengurangan risiko bencana lainnya. Dengan komitmen yang kuat, ya, kita yakin bahwa kita semua dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Dan kerjasama dengan berbagai pihak. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jauh dari COVID. Yang penting bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID dengan tetap menjaga 3M-nya. Ya, memakai masker. Kalau ngomong kita pakai masker, kita jaga jarak, tidak berkerumun, kita tetap cuci tangan ya supaya terhindar betul. Ya, kita tidak bisa menghindar karena lawan kita tidak nampak. Ya, yang bisa adalah living in harmony with COVID. Ya, sementara kita berjuang untuk bagaimana COVID-nya hilang di muka bumi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk peran semua pihak yang telah bahu-membahu untuk perjuangan penanganan COVID ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak dan dengarkan sambutan Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas Penanganan COVID-19 yang terhormat kepada Bapak Andre Rahadian, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Yeti Suprapti, ahli waris dari Saudari Liza Putri Noviana, kedua putri beliau, Dharmareta Suci Wulandari, dan Maulia Dewi Febrina. Yang saya banggakan, Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Pak Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Deputi Bidang Pencegahan, BNPB, Pak Harmen, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Roswita, PLT Kepala Badan BPPSDM Kesehatan, Dr. Kirana Pritasari, Ketua Umum PPNI, beserta anggota PPNI yang hadir, Koordinator dari RSDC Wisma Atlet, Majen Dr. Tugas Ratmono, Direksi dari Bank Syariah, Bapak Heri Hikmanto dan Bapak Herianto, semua yang hadir, Bapak Ibu, pada acara pagi hari ini. Pertama, saya ucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa kepada Ibu Yeti Suprapti serta kedua putri dari Saudari Liza Putri Noviana atas berpulangnya Ibu Lisa pada perannya dalam penanganan COVID di Wisma Atlet. Kami dari bidang koordinasi relawan mengapresiasi perjuangan relawan medis dan non-medis yang berjuang sejak awal. Banyak sekali teman-teman kita yang ada di Wisma Atlet sejak awal sampai sekarang masih ada bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien-pasien COVID-19. Santunan yang tadi sudah disampaikan sudah pasti tidak bisa menggantikan dari kehadiran dari Liza di tengah-tengah keluarga, di tengah putrinya,
dan juga di antara kolega di rumah sakit RSDC. Tapi paling tidak hal ini bisa memberikan dan menjaga cita-cita Saudari Liza bagi keluarga dan kedua putri beliau. Semoga relawan tetap menjaga semangat di tengah pandemi yang tengah meningkat ini semakin tinggi dalam beberapa minggu belakangan. Kami dari Bidang Koordinasi Relawan Satgas senantiasa berusaha untuk menjaga dan memberikan perlindungan bagi nakes dan mengundang partisipasi bagi lembaga usaha, bagi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk senantiasa memberikan perlindungan kepada relawan-relawan baik medis maupun non-medis yang bersama kita dalam penanganan COVID-19 ini. Konsep pentahelix yang ditetapkan dari awal sampai sekarang mudah-mudahan bisa terus berlanjut, di mana semua pihak, semua elemen dari bangsa ini bekerja bersama, saling melindungi, saling mendukung, saling mendorong, serta menjaga agar kita semua terlindung dari infeksi COVID-19 dan yang terkena bisa segera sembuh, serta kita bisa segera mengakhiri pandemi ini. Semoga usaha kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap bekerja bersama, relawan hadir di antara kita di tengah-tengah penanganan COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, marilah kita sejenak simak dan dengarkan pengantar ahli waris almarhumah Saudari Liza yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Yeti Suprapti. Kepada Ibunda Yeti Suprapti, disilahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, kepada BPJS Ketenagakerjaan, BNPB dan Satgas COVID, Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, Bank Danamon sebagai donatur iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk relawan Wisma Atlet, dan juga segenap keluarga besar Rumah Sakit Darurat COVID di Wisma Atlet. Assalamualaikum. Kami sangat berterima kasih sekali atas sejelas kami mohon maaf apabila di dalam almarhumah anak kami bekerja mungkin ada kekurangan atau kesilapan dari keluarga sebagai ibu kandungnya, mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sangat berterima kasih sekali dengan atensi yang sudah diberikan pada anak kami. Mudah-mudahan anak-anak dari almarhumah selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan apa yang menjadi cita-cita almarhumah yang disampaikan kepada kami punya, dan juga kepada teman-temannya yang di Wisma Atlet. Insya Allah akan kami laksanakan untuk cucu-cucu kami dari anak almarhumah Liza Putri Noviani. Sekali lagi terima kasih pada yang memberikan bantuan kepada almarhumah.
Ini saja yang bisa ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeti Suprapti. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita dan duka yang mendalam atas almarhumah Saudari Liza Putri Noviana. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan. Selanjutnya, marilah kita foto bersama dan akan mengambil dokumentasi. Baik Bapak Ibu, agar dapat ditahan sebentar dan agar dapat mengarahkan ke kamera dengan jelas. Ya, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, bagi yang belum menghidupkan kamera, dipersilahkan untuk menghidupkan kamera. Terima kasih, kita akan mulai untuk pengambilan dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, kita ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan untuk wajah menghadap kamera. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan penyerahan santunan kepada almarhumah Saudari Liza Putri Noviana. Semoga BPJS Ketenagakerjaan juga seluruh elemen pemerintah selalu maju bersama bersinergi untuk terus mensejahterakan seluruh pekerja di Indonesia. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua menjadi ladang ibadah. Tetap semangat, salam sehat selalu, dan yang utama adalah tetap meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua dapat melalui semuanya dengan selamat dan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan akan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri, Pak Erianto. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Dr. Budi. Salam sehat. Bapak Pang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semuanya. Izin